Bagaimana jika ikon komedi paling dicintai di dunia ini ternyata diintai FBI, diasingkan dari Amerika, dan mayatnya diculik dari kuburan untuk dimintai tebusan? Kita semua mengenal sosok The Trump, pria gembel bertopi celana kembung, kumis kotak, dan langkah khas yang menghibur jutaan orang di era film bisu. Charlie Chaplin dianggap sebagai jenius komedi terbesar sepanjang masa. Namun di balik topi dan tongkat kayu itu, kehidupan nyata Chaplin penuh dengan kemiskinan ekstrim, paranoid politik, skandal romansa yang menghancurkan, hingga takdir gila yang terus mengejarnya, bahkan setelah ia meninggal dunia. Hari ini, kita akan membongkar 5 fakta mengejutkan dari kehidupan Charlie Chaplin yang jarang dibahas di buku sejarah. Sebelum menjadi salah satu pria terkaya di Hollywood, Chaplin tumbuh di lingkungan paling kelam di London Selatan. Ayahnya seorang pemabuk berat yang menelantarkan keluarga dan meninggal di usia muda akibat sirosis hati. Ibunya, Hannah Chaplin, adalah seorang penyanyi panggung yang mengalami gangguan jiwa akibat kemiskinan dan penyakit. Di usia 7 tahun, Chaplin dan kakaknya harus dikirim ke workhouse, sebuah rumah penampungan buruh miskin yang mirip penjara anak, di mana mereka dipaksa bekerja keras. Tak lama setelah itu, Chaplin harus menyaksikan ibunya dijemput dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Pengalaman traumatik di masa kecil inilah yang kelak membentuk karakter The Trump, sosok miskin yang selalu berusaha mempertahankan harga diri dan kemanusiaannya di tengah dunia yang kejam. Popularitas Chaplin pada tahun 1910-an hingga 1920-an sangat luar biasa. Fenomena ini dinamakan Chaplinitis, di mana orang-orang menirukan gaya bicaranya, jalannya, hingga kumis khasnya. Hingga suatu hari di Francisco, Chaplin secara sembunyi-sembunyi mendaftar dalam lomba mirip Charlie Chaplin di sebuah teater lokal. Ia melepas riasan resminya dan tampil tanpa ekspresi tinggi, hanya untuk bersenang-senang. Hasilnya, Chaplin asli bahkan tidak masuk babak final. Ia kalah dari orang-orang yang menirukan dirinya dan berada di urutan ke-20. Chaplin sendiri kelak menceritakan kisah ini sambil tertawa, membuktikan betapa karakter Trump telah menjadi milik publik melebihi sosok dirinya sendiri. Di balik kesuksesannya di panggung, kehidupan asmara Chaplin adalah mimpi buruk bagi agensi hubungan masyarakat Hollywood. Chaplin memiliki referensi hubungan yang sangat kontroversial, terutama pada wanita yang jauh lebih muda. Istri pertamanya bernama Mildred Harris, menikah saat Mildred berusia 16 tahun dan Chaplin berusia 29 tahun. Lalu istri keduanya bernama Lita Grey, menikah saat Lita berusia 16 tahun dan Chaplin berusia 35 tahun. Setelah Lita hamil di luar nikah, perceraian mereka menjadi salah satu sidang paling panas di Hollywood dengan dokumen tuntutan setebal 50 halaman yang bocor ke publik. Baru pada pernikahan yang keempatnya dengan Oona O'Neill, putri dari penulis naskah bernama Eugene O'Neill, Chaplin menemukan ketenangan. Saat menikah, Oona berusia 18 tahun dan Chaplin berusia 54 tahun. Pasangan ini bertahan hingga akhir hayat. Chaplin pun dikaruniai 8 orang anak. Chaplin tidak takut menyerahkan pendapat politiknya. Lewat film Modern Times, ia mengkritik kapitalisme modern. Dan lewat The Great Dictator, ia terang-terangan mengejek Adolf Hitler saat Amerika masih bersikap netral. Hal ini membuat Direktur FBI saat itu, J. Edgar Hoover, sangat membenci Chaplin. FBI membuka berkas rahasia setebal lebih dari 1.900 halaman untuk mengintai Chaplin, menuduhnya sebagai simpatisan komunis selama era Red Scare. Pada tahun 1952, saat Chaplin bepergian ke Inggris untuk premier filmnya, pemerintah Amerika Serikat mencabut visa re-entry Chaplin. Secara efektif, ia diasingkan dari negara tempat ia membangun karirnya selama lebih dari 40 tahun. Chaplin bersumpah tidak akan kembali ke Amerika dan memutuskan menetap di Swiss. Ia baru kembali ke Amerika Serikat setelah 20 tahun kemudian pada tahun 1972, hanya untuk menerima Honorary Academy Award, di mana ia mendapat standing ovation terpanjang dalam sejarah Oscar selama 12 menit. Chaplin wafat pada hari Natal tahun 1977 usia 88 tahun dan dimakamkan di Corsier-sur-Vevey, Swiss. Namun ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Hanya 2 bulan setelah pemakamannya, pada Maret 1978, jasad Chaplin diculik dari dalam kuburnya. 2 orang mekanik imigran, pencari fobia keuangan, menggali peti matinya dan menyembunyikannya di sebuah ladang jagung. Mereka menghubungi janda Chaplin, Oona, dan menuntut uang tebusan sebesar $600.000. Tanggapan Oona sangat tegas. Charlie pasti berpikir ini adalah hal yang sangat konyol. Ia menolak membayar sepersen pun. Polisi Swiss pun melancarkan operasi pelacakan telepon besar-besaran, menangkap kedua pelaku dan menemukan kembali
mengenai peti mati milik Chaplin. Untuk memastikan kejadian gila ini tidak terulang, peti mati Chaplin akhirnya dimakamkan kembali di bawah lapisan beton setebal 1,8 meter. Hidup Charlie Chaplin seperti komedi tragis yang ia ciptakan sendiri di layar lebar. Ia membawa tawa kepada jutaan orang yang terpuruk akibat perang dunia dan depresi besar. Meski hidupnya sendiri dipenuhi duka, pengasingan, dan kontroversi. Ia pernah berkata, dunia ini terlihat tragis jika dilihat dari dekat, tapi terlihat seperti komedi jika dilihat dari kejauhan. Bagaimana menurut kalian? Fakta mana yang paling membuat kalian terkejut dari sosok legenda ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk fakta-fakta sejarah sinematik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.